Sebuah revolusi kecerdasan buatan baru telah tiba. China melalui DeepSeek meluncurkan model bahasa canggih yang secara langsung menantang ChatGPT dari OpenAI. Tapi bukan hanya itu, terobosan ini mengguncang pasar teknologi global, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi perusahaan Amerika Serikat, dan mengubah arah perkembangan kecerdasan buatan masa depan. Mari kita bahas lebih lanjut. A new Chinese-owned AI startup is sending massive shockwaves through the tech industry. It's a new chatbot known as DeepSeek. The company has claimed to develop this new model using older computer chips that cost 20 to 30 times less than their American competitors. Kenalkan DeepSeek R1, model AI terbaru dari China yang dirancang untuk bersaing dengan ChatGPT dari OpenAI, Claude dari Anthropic, Grok dari xAI, perusahaan raksasa asal Amerika. Dengan 671 miliar parameter, DeepSeek menawarkan kinerja lebih baik dan lebih hemat biaya dibanding banyak sistem AI lainnya. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah DeepSeek bersifat open source, yang berarti perusahaan dan pengembang dapat menggunakannya secara gratis. Dan inilah alasan mengapa dunia teknologi kini semakin memperhatikannya. It's not that it's better than any existing models, but it's cheaper. And it doesn't require as many H100s. And a lot of the US foreign policy around AI has been about how many of these fancy chips other people get to use. And China figured out a workaround to that. Ini adalah fakta yang mengejutkan. OpenAI menghabiskan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk melatih GPT-4, menjadikannya salah satu model kecerdasan buatan termahal yang pernah dibuat. Tapi bagaimana dengan DeepSeek? Model ini hanya menghabiskan sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat, 20 kali lebih murah. Ini membuktikan bahwa DeepSeek tidak hanya kuat, tetapi juga sangat hemat biaya, sehingga pengembangan kecerdasan buatan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak pihak. Tapi kenapa biaya rendah DeepSeek ini begitu penting? Karena pelatihan model kecerdasan buatan membutuhkan ribuan GPU berperforma tinggi, sesuatu yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti OpenAI, Google, dan Microsoft selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun klaster komputasi yang didukung oleh chip kecerdasan buatan dari NVIDIA. The team at X is building a massive AI supercomputer that encompasses over 100,000 GPUs, exabytes of storage, super fast networking, is built to power Grok. Namun, ada kendala besar. China tidak bisa mendapatkan chip ini. Pada Oktober 2022, pemerintah Amerika Serikat melarang ekspor chip kecerdasan buatan dan GPU canggih ke China, termasuk prosesor kelas atas seperti NVIDIA A100 dan H100. Jadi bagaimana China mengatasinya? Mereka bekerja 2 kali lebih keras untuk mengembangkan model kecerdasan buatan yang menggunakan lebih sedikit GPU, tetapi tetap memberikan performa yang dapat bersaing dengan model kecerdasan buatan lainnya. DeepSeek adalah bukti inovasi tersebut. Model kecerdasan buatan ini memaksimalkan efisiensi, membutuhkan jauh lebih sedikit GPU dibandingkan model OpenAI, tetapi tetap bersaing di tingkat tertinggi. Ini bisa menjadi titik balik bagi ambisi kecerdasan buatan China. Tapi ini yang membuatnya semakin menarik. Kehadiran DeepSeek telah mengguncang Wall Street. Setelah DeepSeek diluncurkan, nilai saham NVIDIA anjlok hingga 600 miliar dolar Amerika, memicu kekhawatiran tentang masa depan manufaktur chip kecerdasan buatan. Kenapa? Karena kesuksesan DeepSeek menandakan perubahan besar dalam tren pengembangan kecerdasan buatan. Beralih dari konsumsi GPU besar-besaran ke model kecerdasan buatan berbasis efisiensi tinggi dengan kebutuhan GPU lebih sedikit. Ini berarti perusahaan mungkin tidak lagi perlu menginvestasikan miliaran dolar untuk membeli GPU mahal, mengurangi ketergantungan pada chip kecerdasan buatan NVIDIA. Dan selama bertahun-tahun, NVIDIA telah menjadi pemimpin utama dalam penyediaan GPU untuk pelatihan kecerdasan buatan, memasok perusahaan teknologi terbesar di dunia. Tapi jika pendekatan DeepSeek menjadi standar industri baru, permintaan chip kecerdasan buatan NVIDIA bisa menurun, yang dapat mengancam dominasinya di pasar perangkat keras kecerdasan buatan. Tak hanya NVIDIA, perusahaan besar lainnya seperti Microsoft dan Alphabet, induk perusahaan Google, juga mengalami fluktuasi harga saham karena investor mulai mempertanyakan apakah kepemimpinan kecerdasan buatan akan bergeser dari Amerika ke China. Ini adalah babak baru dalam persaingan kecerdasan buatan antara China dan Amerika.
Sementara OpenAI telah memimpin pasar dengan teknologi ChatGPT-nya, DeepSeek kini hadir dengan model gratis dan hemat biaya yang berpotensi mengubah lanskap industri. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan akan mulai beralih dari OpenAI ke DeepSeek? Dan apa dampaknya terhadap kepemimpinan kecerdasan buatan global di masa depan? Munculnya DeepSeek menandai tren baru dalam pengembangan kecerdasan buatan, di mana perusahaan kini lebih fokus pada model kecerdasan buatan yang hemat biaya dan tidak membutuhkan ribuan GPU. Jika tren ini terus berlanjut, kita bisa melihat masa depan di mana penelitian kecerdasan buatan menjadi lebih terjangkau, ramah lingkungan, dan tidak bergantung pada perangkat keras mahal. Ini juga berarti bahwa Nvidia dan produsen chip lainnya harus beradaptasi dengan perubahan ini, mungkin dengan mengembangkan chip kecerdasan hemat daya yang dioptimalkan untuk model-model baru. Jika tidak, mereka bisa kehilangan dominasi di pasar perangkat keras kecerdasan buatan. Jadi, apakah OpenAI dan Nvidia akan merespons dengan model kecerdasan buatan yang lebih efisien? Ataukah DeepSeek akan menjadi standar industri baru dalam pengembangan kecerdasan buatan? Yang pasti ini baru awal dari persaingan kecerdasan yang semakin intens. Apa pendapat kalian tentang persaingan kecerdasan buatan ini? Apakah DeepSeek benar-benar bisa menyaingi ChatGPT? Dan apakah pengembangan kecerdasan buatan akan benar-benar berpindah dari konsumsi GPU besar-besaran ke model yang lebih efisien? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar teknologi dan kecerdasan buatan.